Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi database system. Sebelum materi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Donita Elizabeth. Yang kedua, Farah Askia. Ketiga, Cantika Kolivia. 4, Zaki Alfauzia. Dan 5 dengan saya sendiri, Muhammad Pafi. Yang pertama ada pengertian database. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Data Management System atau DBMS. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Pengertian database menurut SAT adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise dengan berbagai kegunaan. Selanjutnya, ada 4 karakteristik database. Yang pertama, self-describing, yaitu basis data tidak hanya berisi data saja, tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Definisi data disimpan dalam katalog sistem atau metadata yang berisi struktur setiap file, tipe, dan format penyimpanan data, serta constraint dari data. Software DBMS dapat mengekstraksi data dari katalog dan menggunakannya. Yang kedua, isolation, yaitu program pengaksesan DBMS ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik seperti abstraksi data, sehingga program dan data berdiri sendiri. Ketiga, multi-view, yaitu memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif view basis data yang berbeda. 4, terakhir yaitu sharing data dan pemrosesan transaksi multi-user, memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Untuk itu, DBMS perlu menyediakan konsistensi kontrol software, sehingga data yang diakses valid. Selanjutnya adalah tipe-tipe database. Yang pertama ada analytical database, yang kedua operational database, yang ketiga distributed database, yang keempat data warehouse, yang kelima end user database, yang keenam relational database, yang ketujuh real-time database, yang kedelapan document oriented database, yang kesembilan in-memory database, yang ke-10 navigational database, yang ke-11 database hypermedia web, yang ke-12 external database. Lalu fungsi database. Yang pertama, untuk mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Yang keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Selanjutnya, manfaat database. Yang pertama, tidak ada redundansi data. Yang kedua, integritas data terjaga. Ketiga, menjaga independensi data. Keempat, kemudahan berbagi data. Kelima, pemeliharaan keamanan data. Dan yang terakhir, kemudahan akses data. Lalu ada perangkat yang digunakan. Yang pertama ada Microsoft Access, yang kedua Oracle, ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat MySQL, yang kelima Firebird, yang keenam MariaDB, yang ketujuh OrientDB, yang kedelapan PostgreSQL, yang kesembilan Cloudera. Komponen sistem database yang pertama ada data. Dengan ciri-ciri yang pertama, data disimpan secara terintegrasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu share. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Komponen yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware.
dengan ciri-ciri 1. Komputer, 1 untuk sistem standalone atau lebih dari 1 untuk sistem jaringan. Yang kedua, memori sekunder online atau hard disk. Yang ketiga, memori sekunder offline atau tape atau remove disk untuk backup data. Yang keempat yaitu media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Komponen sistem database yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software, berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database dapat berupa 1. Database Management System atau DBMS. Yang kedua, program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Komponen database yang keempat yaitu pemakai atau user adalah penggunaan basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi, basis data, dan DBMS. Terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, Database Administrator atau DBA yang membuat basis data dan mengkontrol akses ke basis data. Yang kedua yaitu Programmer yang membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBA dan pemakai akhir. Yang ketiga yaitu pemakai akhir atau end user yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan database. Kelebihannya yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. Yang kedua yaitu terpeliharanya keselarasan data. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersamaan. Yang keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Yang kelima, memudahkan penerapan batasan-batasan pengaman. Yang keenam, terpeliharanya integritas data. Yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. Dan yang ke-8 yaitu program atau data independen. Kekurangan database yang pertama yaitu mahal dalam implementasinya. Kedua, rumit atau kompleks. Ketiga, penanganan prosedur recovery dan backup sulit. Yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan sumber daya atau resource bisanya cukup tinggi. Selanjutnya ada peran database dalam sistem. Sistem database sangat berperan penting dalam sistem informasi manajemen, di mana sistem database berperan sebagai komponen SIM, infrastruktur SIM, sumber informasi SIM, sarana untuk efisiensi SIM, dan sarana untuk efektivitas SIM. Keberhasilan suatu sistem informasi manajemen atau SIM sangat dipengaruhi oleh sistem database yang merupakan salah satu elemen penyusun sistem tersebut. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data-data yang termuat dalam sistem database akan semakin meningkatkan kualitas SIM tersebut. Selanjutnya ada data komunikasi. Data komunikasi adalah suatu bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data yang dimaksud di sini adalah sinyal-sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data yang dapat ditangkap dan dikirimkan ke terminal-terminal penerima. Yang dimaksud terminal adalah peralatan untuk terminal suatu data seperti disk drive, printer, monitor, papan ketik, scanner, plotter, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen dasar komunikasi data. Yang pertama ada pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Yang kedua ada penerima. Penerima adalah piranti yang menerima data. Yang ketiga ada data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Yang keempat ada media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang kelima ada protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Selanjutnya ada jenis data komunikasi. Yang pertama, jenis data komunikasi melalui infrastruktur terestrial.
yaitu menggunakan media kabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain, yaitu seperti sambungan data langsung atau disebut juga dengan SDL, frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket. Yang kedua ada jenis data komunikasi melalui satelit, yaitu menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Tujuan data komunikasi. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung secara remote. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir, mempercepat penyebarluasan informasi. Keuntungan data komunikasi ada 5. Yang pertama, memungkinkan penggunaan komputer atau terminal secara terpusat maupun tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Yang kedua, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang ketiga, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir, mempercepat penyebaran informasi. Faktor-faktor pertimbangan komunikasi data, yang pertama ada signaling, yaitu pengsinyalan adalah suatu prosedur atau protokol yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang kedua ada transmisi. Media transmisi harus efisien dan dapat melayani berbagai jenis alat. Karakteristik transmisi yaitu ada lebar frekuensi yang dapat ditampung, redaman, daya yang dapat ditampung, dan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga ada cara penomoran, yaitu penomoran harus unik dan mengikuti rekomendasi atau persetujuan dari pihak tertentu. Yang keempat ada cara menyalurkan hubungan, menentukan polisi, bagaimana suatu hubungan akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, cara menghitung tarif atau biaya, menentukan struktur harga bagi jasa pelayanan yang harus dibayarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.